Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Nur Zahara yang pada hari ini akan menjelaskan tentang apa itu pengertian, fungsi, dan jenis dari teks diskusi. Kompetensi dasar pada hari ini yaitu mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Lalu, untuk indikator pencapaian kompetensinya, yaitu menjelaskan isi gagasan, pendapat, argumen yang mendukung, dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi. Nah, anak-anak, pada materi pembelajaran ini, Ibu akan membahas tentang pengertian teks diskusi, lalu apa-apa sajakah yang masuk atau yang termasuk fungsi dari teks diskusi, lalu Ibu juga akan membahas tentang jenis-jenis diskusi dan nanti di akhir akan Ibu berikan contoh dari teks diskusinya. Nah, anak-anak, kita mulai dari pengertian diskusi dulu ya. Jadi, diskusi sendiri berarti sebagai pertemuan ilmiah guna bertukar pikiran terkait sebuah masalah di antara dua orang atau lebih secara lisan. Nah, berbeda dengan teks diskusi. Kalau teks diskusi yaitu tulisan yang menerangkan suatu masalah atau isu yang dilengkapi dengan adanya argumen baik yang mendukung ataupun menentang isu tersebut. Dan kemudian diakhiri dengan adanya rekomendasi atau simpulan dari penulis. Nah, sekarang kita lanjut ke dalam fungsi teks diskusi. Jadi, fungsi dari teks diskusi itu yaitu fungsi sosial dari teks diskusi untuk dimanfaatkan sebagai alat melihat suatu permasalahan dari berbagai perspektif, sebelum pada akhirnya membuat rekomendasi atau keputusan. Nah, anak-anak, sekarang kita harus mengetahui apa-apa saja yang termasuk dalam jenis teks diskusi. Di sini Ibu membahas 8 jenis-jenis teks diskusi. Yang pertama ada simposium, seminar, konferensi, diskusi panel atau kelompok, brainstorming, muktamar, kongres, dan lokakarya. Baik anak-anak, akan Ibu jelaskan satu persatu ya. Untuk simposium. Simposium merupakan serangkaian ceramah atau pidato pendek di depan peserta simposium dari seorang pemimpin guna mendiskusikan bersama-sama serta menarik kesimpulan yang terbaik dari hasil diskusi itu sendiri. Lalu yang kedua, ada seminar. Seminar adalah pertemuan khusus yang digelar dengan sistematis serta menjunjung tinggi nilai akademis dengan tujuan untuk mengerjakan studi secara menyeluruh terkait suatu topik tertentu. Dan yang ketiga ada konferensi. Konferensi adalah pertemuan atau rapat besar yang diselenggarakan guna bertukar pendapat atau berunding terkait sebuah masalah yang akan dihadapi secara bersama-sama. Lalu yang keempat ada diskusi panel atau kelompok. Nah, diskusi panel adalah suatu forum pertukaran pikiran yang dikerjakan oleh sekelompok orang dengan saling berhadapan. Nah, masing-masing kelompok yang ikut telah mempersiapkan materi pendapat serta alat bukti terkait suatu topik masalah yang akan dibicarakan untuk didiskusikan. Lalu yang kelima ada brainstorming. Brainstorming adalah diskusi teknis yang berkaitan dengan kreativitas atau penciptaan. Nah, kegiatan diskusi ini digelar dengan tujuan untuk menemukan penyelesaian dari sesuatu yang harus diciptakan maupun digelar dengan cara mengumpulkan gagasan secara spontan dari para anggota kelompoknya. Lalu yang keenam ada muktamar. Muktamar merupakan permusyawaratan tertinggi yang digelar oleh pimpinan pusat di dalam suatu organisasi. Nah, pertemuan suatu ini biasanya akan dihadiri oleh para wakil organisasi guna mengambil keputusan terkait dengan suatu isu yang tengah dihadapi bersama pada organisasi itu sendiri. Lalu yang ketujuh ada kongres. Kongres yaitu suatu pertemuan besar para wakil organisasi, baik itu organisasi sosial, politik, hingga organisasi suatu keprofesian seperti arsitek, dokter, seniman, ataupun lainnya.
Nah, guna mendiskusikan serta mengambil keputusan pada sebuah topik permasalahan yang harus dicari jalan keluarnya. Nah, yang terakhir ada lokakarya. Lokakarya merupakan suatu pertemuan yang diselenggarakan oleh para ahli dalam bidang tertentu guna membahas suatu isu yang berhubungan dengan keahlian mereka. Jadi, kedelapan jenis ini merupakan jenis-jenis daripada teks diskusi. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh dari teks diskusi. Di sini Ibu mengambil permasalahan tentang sosial media. Nah, sini Ibu kasih judul sosial media lawan atau kawan. Nah, nanti dalam teks ini bisa kalian baca, ya. Bisa kalian baca, kemudian nanti kalian amati, ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan teks diskusi. Ini adalah contoh dari teks diskusi. Nah, anak-anak, bagaimana untuk materi hari ini? Apakah kalian bisa memahaminya? Ibu berharap kalian bisa memahaminya dan semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Baik, Ibu tutup untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.